Informasi pertama, saudara, kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa besar-besaran warga Pati, Jawa Tengah yang menuntut Bupati Sudewo mundur. Kericuhan berawal dari warga yang berusaha masuk mendobrak gerbang kantor Bupati. Polisi pun merespons dengan menembakkan water cannon atau meriam air ke arah pendemo. Situasi semakin memanas. Polisi pun menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Satu mobil pun terbakar. Bupati Pati, Sudewo, dilempari botol air minum oleh pendemo. Momen ini terjadi saat Sudewo naik kendaraan polisi untuk berbicara dengan massa yang berunjuk rasa di depan kantornya. Ajudan pun langsung melindungi Sudewo dengan tameng polisi. Sudewo dievakuasi kembali ke kantornya. Beragam ekspresi ditunjukkan warga Pati dalam unjuk rasa menuntut pengunduran diri Bupati Sudewo. Salah satunya dengan membawa bendera Jolly Roger dari serial anime populer asal Jepang One Piece. Di awal maraknya pengibaran bendera One Piece, Menko Polhukam Budi Gunawan menyebut akan menindak pelaku karena sebagai bentuk provokasi. 13 menit waktu Indonesia bagian Barat. Buntut demo besar-besaran warga Pati, DPRD Kabupaten Pati langsung menggelar rapat paripurna. Hasilnya DPRD menyepakati membentuk panitia khusus hak angket membahas pemakzulan Bupati Pati, Sudewo. Agenda rapat paripurna DPRD Kabupaten. Beberapa anggota DPRD yang terdiri dari beberapa fraksi, ada 8 pengusul untuk dibentuknya hak angket. Kemudian tadi sudah kita bentuk hak angket yang terdiri dari 15 orang anggota dan sudah dibentuk personilnya, siapa ketua, ya, kemudian wakil ketua, sekretaris dan anggotanya. Ya, kami harap pansus untuk segera bekerja lah. Kalau soal pemajuan nanti kita bentuk angket, kemudian kita bentuk pansus, ya, pansus bekerja sesuai dengan aturan, sesuai dengan regulasi yang ada, diberi waktu paling lambat 60 hari untuk bekerja. 60 hari untuk bekerja, paling lama lah itu. Mudah-mudahan tidak sampai 60 hari pansus sudah dapat mensimpulkan untuk dikirim kepada Mahkamah Agung, kemudian Mahkamah Agung kembali kepada DPRD, keputusannya kayak apa, ya itu nanti baru kita tunggu. Saudara, Bupati Pati, Sudewo menganggap unjuk rasa besar-besaran warga Pati menjadi pelajaran berharga baginya dalam memimpin. Namun soal desakan mundur, Sudewo bilang dia terpilih secara konstitusional sehingga tidak bisa begitu saja dimundurkan. Bupati Pati Sudewo merespons demo besar-besaran warga Pati yang menuntut pengunduran dirinya. Sudewo menyebut unjuk rasa itu menjadi pelajaran berharga buatnya yang baru beberapa bulan menjadi bupati. Dia berjanji akan bekerja lebih keras lagi. Sudewo juga menghormati keputusan paripurna DPR yang membentuk pansus hak angket pemakzulan dirinya. Mengenai desakan mundur, Sudewo bilang dia terpilih secara demokratis dan konstitusional sehingga semua proses ada mekanismenya. Nanti ke depannya akan saya perbaiki segala sesuatunya. Ini merupakan proses pembelajaran bagi saya karena juga baru saja beberapa bulan menjabat sebagai bupati. Saya menghormati hak angket paripurna tersebut. Tuntutan kan sudah disampaikan tadi. Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan, seperti itu. Semuanya ada mekanisme.
Untuk mengetahui kondisi terkini di Pati, Jawa Tengah, kita dengar laporan langsung jurnalis Kompas TV Gesi Lutfia. Gesi, setelah demo besar-besaran 1 hari ini, warga Pati hari ini bagaimana langkah selanjutnya dari DPRD dan Bupati Pati? Ya, Radit dan juga saudara, untuk kondisi saat ini di alun-alun Kabupaten Pati sendiri bisa Anda saksikan saudara di belakang saya, masyarakat ini mulai mendatangi Kabupaten Pati atau alun-alun Kabupaten Pati ini untuk sekedar menengok atau melihat gedung pendopo Bupati. Untuk melihat tadi kan sempat ada kericuhan dan juga perusakan fasilitas, warga ini sempat melihat dan juga banyak yang masih berkumpul untuk menyaksikan sisa-sisa dari kericuhan yang telah terjadi siang tadi. Yang berbeda jika tadi kondisi di belakang saya sepi ini, sekarang sudah mulai ramai lalu lintas karena memang jalur yang awalnya ditutup untuk aksi massa ini sekarang sudah dibuka kembali dan aktivitas di alun-alun ini juga sudah mulai normal. Selain itu, Radit dan juga saudara, untuk jika kita berbicara tentang hasil dari aksi massa di hari ini sendiri, setelah terjadi beberapa kali kericuhan yang sampai menimbulkan banyak masyarakat yang terluka ini, hasilnya adalah sempat tadi massa ini beralih dari gedung Bupati Kabupaten Pati ini menuju ke gedung DPRD Pati. Nah, di sana massa ini baru meredam, baru bisa tenang karena memang DPRD Pati ini sudah bisa menerima tuntutan, di mana tuntutan ini hanyalah satu tuntutan saja, yakni untuk meminta Bupati Pati Sudewo untuk lengser dari jabatannya. Nah, hal ini mendapat respon positif juga dari DPRD Pati, di mana mereka langsung menyelenggarakan sidang paripurna yang hasilnya adalah DPRD Pati ini akan membentuk atau sudah membentuk begitu ya, tadi sudah membentuk panitia khusus hak angket untuk nantinya mengurus pemakzulan daripada Bupati Pati ini sendiri. Namun untuk pemakzulan sendiri, Radit dan juga saudara, memang harus ada proses-proses tertentu yang memang melibatkan banyak pihak, tentunya mulai dari DPRD sendiri, kemudian juga ada nantinya Mahkamah Agung, dan juga hingga Presiden, sehingga hasilnya tidak bisa kita dapatkan secepat mungkin. Namun hal ini cukup meredam emosi daripada masa aksi tadi karena memang sudah ada tindakan begitu. Tadi juga kami sempat mewawancarai beberapa masa aksi pada siang hari tadi. Mereka mengungkapkan bahwa mereka akan senantiasa untuk tetap mengawal kasus ini hingga tuntas. Selain itu kami sampaikan juga dari aksi dan juga kericuhan yang terjadi siang tadi, saat ini ada beberapa korban yang mengalami luka-luka, di mana korban ini terdiri dari masa aksi dan juga para aparat pengamanan tadi, di mana saya mendapatkan update terbaru bahwa korban ini sejumlah 40 orang yang mengalami luka-luka dan dirawat di beberapa rumah sakit dan juga puskesmas di kabupaten ini sendiri. Radit. Ya, kemudian selanjutnya Gesi, apa sudah ada rencana atau sudah ada informasi dari para koordinator aksi ataupun masa pengunjuk rasa terkait apakah akan ada lagi aksi serupa seperti hari ini? Ya, Radit dan juga saudara, untuk informasinya sendiri belum ada tanggal pasti yang ditentukan untuk masa akan melakukan aksi kembali. Namun mereka menegaskan bahwa mereka menginginkan hal ini diusut sampai dengan tuntas, sehingga jika memang nantinya diperlukan atau memang tidak ada kejelasan terkait tuntutan di hari ini, maka mereka siap untuk melakukan aksi kembali. Radit. Baik, terima kasih Gesi Lutfia melaporkan langsung dari Pati, Jawa Tengah. Berikutnya saudara, seorang warga Jombang, Jawa Timur memprotes naiknya pajak bumi dan bangunan hingga 200%. Sebagai wujud protes, ia membayar PBB menggunakan uang koin. Ditemani sejumlah kerabat, warga desa Pulau Lor ini membawa uang koin di dalam sebuah galon air mineral ke kantor Dinas Pendapatan Daerah. Uang dipakai untuk membayar pajak bumi dan bangunan rumahnya yang telah 2 tahun tidak dibayarnya. Selain sebagai bentuk protes, ia juga keberatan dengan adanya denda keterlambatan yang ditanggung setiap bulan. Sementara, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Jombang mempersilakan warga yang keberatan untuk mengajukan keringanan.
poin ini untuk protes saja untuk ini karena saya tidak punya uang. Ini adalah jalan anak-anak saya mulai dari SMP. Nah ini lah, denda ini dihitung per bulan. Ya. Sampai berapa akhirnya? Saya 2 tahun, kalau per bulan berapa? Nah, saya keberatan dengan ini adanya jatuh tempo. Andai kata saya tidak bisa membayar, ya kan? Dengan adanya ini, tak suruh beli rumah saya. Bupati Jombang Warsudi mengaku tidak menaikkan tarif pajak bumi dan bangunan. Dirinya hanya menjalankan aturan yang telah ditetapkan tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Jombang akan melakukan revisi Perda terkait besaran pajak bumi dan bangunan tersebut. Untuk menyaksikan secara bersama-sama penandatangan PBB P2 itu berdasarkan hasil pada tahun 2023. Sudah berjalan di tahun 2004 dan 2005. Kami hanya menjalankan. Apabila masa keberatan tahun stimulus pasti akan diberikan potongan. Di Jombang ada 10 tarif. Kami dimohon untuk tarif tunggal di konsultasi yang pertama. Yang kedua, kami tidak mampu untuk menjalankan itu karena itu akan membebani masyarakat, sehingga kami tentukan 4 klaster dan itu juga ada penurunan. Saudara, mantan Ketua KPK Abraham Samad hadiri panggilan penyidik Polda Metro Jaya sebagai saksi terlapor dalam kasus ijazah palsu Jokowi Rabu pagi. Kami punya informasi lengkapnya setelah jeda.